Kalau udah selesai itu letakin lagi di situ sama itu. Ini saya lupa kembali. Jadi pastikan kondisi awal tuh ketika mematikan dan awal pastikan itu kondisinya di home-nya. Oh, defaultnya gini. Iya, home. Dari settingnya di website. Nyalain. Ini ada tombol emergency. Pasti baru nyala. Pastikan ini udah terbuka. Karena nanti ketika matikan pasti ditekan dulu. Berarti waktu hidupin tombol hijau dulu baru emergency ya Pak? Sama, nggak masalah. Oh, setelah ya Pak? Itu tinggal tunggu nyala. Dah stop dulu ya Kus. Enggak, biar aja. Nanti habis memorinya. Iya. Enggak apa-apa. Di jeda bisa nggak sih? Jeda aja. 256. Wih, ngeri kali. Panggil yang cowok juga nggak ada ya? Ih, jeda nggak sih dulu? Iya, di jeda. Berarti emergensinya dinaikin dulu. Dia nyentrum cok. Kira Joshua bohong. Ini terus. Enggak, kemarin ada Joshua ada kesetrum dikit-dikit gitu Pak. Saya kira dia bohong. Masa sih? Kok bapak cantik banget Pak? Ini naik. Makanya saya cuti kemarin. Nikah ya Pak? Iya. Selamat ya. Selamat ya Pak. Ada di sini. Abis yang Oh, iya. abis nikah ketemu kami Pak. Ah, iya. Stres. Canda Nih. Pak. Awalnya tadi masuk ke inisialisasi, ini kondisinya robotnya mati. Langsung ke sini ya tadi Pak? Oh enggak sih, sebenarnya tadi Kenapa ada nggak ini ya inisialisasi. tombolnya? Tadi ada inisialisasi screen, tapi pencet aja inisialisasi baru menyalakan. Baru ini baru nyalain powernya. Baru defaultnya robot ini ada brake-nya, jadi di sini ada penguncinya. Nah ini kalau kita tekan start, brake-nya kebuka semua. Nah, itu suara brake-nya atau pengunci si join. Di situ udah tinggal oke aja. Kamu di situ. Ini nggak usah dibuang apa-apa. Oke. Habis itu untuk bikin programnya baru program robot. Kayak yang sertifikat itu ya Pak? Iya, makanya kan itu buat ini. Jadi kalian udah terbiasa. UR. Passwordnya ya. UR Safety. Ntar catat lah. Baru nanti program aja program kosong. Nah ini kan tampilan sama kan kayak di itu. Ini speednya, jadi kalau misalnya mau semua coba-coba bisa diturunin aja dulu supaya nggak ngebut kali. Terus ini untuk looping, jadi defaultnya udah auto loop. Ini untuk nambahin awalnya, jadi sebelum ini running ada before start kayak di Arduino void setup. Jadi dia bakal ngejalanin dulu sebelum robot program. Nah, yang perlu dilakukan adalah di sini default kayak standarnya cukup pakai move aja dulu, tapi kalau mau ditambahkan nggak boleh. Terus sini ada move J kan defaultnya. Kemarin masih nggak kan untuk ganti move L nya di sini. Ini move P, kemudian tinggal set waypointnya. Nah set waypointnya ini kita set posisi. Ininya kita bikin di defaultnya gini aja. Ini untuk balik ke home-nya. Host. Oh, berarti home belum home ini. Nah, ini ditahan terus untuk balik ke home. Nah, ini home-nya. Oke. Ini yang kita bikin J move waypoint 1 ini. Terus ditambah lagi waypoint 2 ataupun bisa tambah move J nggak masalah, yang penting pergerakannya lebih dari 1. Ini waypoint 1 ini set 1 baru set 2 nya kita set. Nah di sini ini ada TCP position, TCP orientation sama move join. TCP position ini berdasarkan n vector. Jadi kalau digerakkan ini, nah ini yang harus jelasin dulu. Kalau ini bagusnya kita Free drive. enaknya dari free drive dulu aja, Pak. baru. Soalnya lagi tadi. Ini free drive-nya ditahan dulu kalau baru kita bisa gerakin. Oh, kalau free dive tuh kita bisa Bebas. ngegerakin Manual. gitu ya Pak? Tapi harus ditahan. Harus ditahan. Nah, ini TCP position berdasarkan ini. Jadi ketika ini digeser, ini jadi kalau kalian
robot ini kalau misalnya bermasalah kayak nabrak ataupun apa dia udah ada protektifnya, jadi pas udah mati sendiri dia bakal muncul ini enable dulu. Nah jadi TCP position ini penggerakan ininya. Oh ini nggak ketemu berarti dia. Jadi TCP position ini pergerakan linear and vektornya. Nah kan di sebelumnya inverse kinematik ada penghitungan posisi ini kan. Nah TCP position ini kita pengen gerak linear ke sini. Jadi misalnya ketika ke sini dia otomatis dapat posisi, bukan posisi tapi target berikutnya di sini, baru menghitung inverse kinematiknya. Nah error itu karena joinnya ini tidak sanggup buat menghitung ke sini karena jumlah join dan posisinya tidak memungkinkan, makanya dia muncul error. Tapi kalau di beberapa posisi dia bisa. Jadi ini harus tes dulu. Misalnya ini ke bawah kan bisa. Misalnya kita ke bawah kan. Nah ini kan bisa kan. Nah ada error karena dia bisa menghitung posisi inverse kinematiknya. Kalau dia nggak dapat di perhitungan, jadi kayak tadi error. Karena nggak dapat perhitungannya. Kalau ini karena kebetulan bisa, bukan kebetulan, tapi karena posisinya memungkinkan dia untuk pergerakan linear ke bawah, jadi bisa. Ini position, ini orientation, ini kan tetap di sini, tapi ininya berputar. Ini tetap di sini. Ininya orientasi dari elevator yang berubah. Jadi itu. Kemudian ini ada juga, ini move per join. Jadi kayak ini base-nya paling bawah. Yang kedua itu dia. Jadi ini kalau mau move per join. Kita coba gini aja dulu. Kita lihat bisa atau enggak. Kayaknya sih nggak bisa karena posisinya. Kita tes lihat. Nanti kena. Kalau dia error berarti dia bisa sih. Kalau move J selanjutnya silakan coba untuk move L, move. Nah dengan kondisi tadi kira-kira menurut kalian bisa tidak move L? Pindah gitu aja. Enggak, dengan ini saya ganti kan move J kan, dengan posisi waypoint yang sama kira-kira bisa move L enggak? Enggak, Pak. Kenapa? Karena posisi tadi masih belum berubah, kecuali mereka satu arah. Kecuali Enggak, bukan move L ada yang enggak. Kalau dari yang kemarin gimana? Nah, ya L itu linear. Jadi dia kalau dari sini tadi ke sini kan, harusnya geraknya nah, ini kan. Ini karena ininya kita turun speednya. Tapi ya itulah, kan berbeda dengan pergerakan move J tadi dengan barusan. Tadi itu kalau nggak salah karena pergerakan perpindahannya tidak ada delay. Ini kita tambahkan delay, tambahkan 1 detik. Nah ini J. Nah bisa kalian sendiri perbedaannya apa. Analisa sendiri perbedaannya. Berbeda kan dengan pergerakan tadi. Ini J.
J, ini move L. Fokusnya di sini ya, ujung efektor pergerakannya. Kalau kita terlihat ini di sini. Tadi kan yang penting joinnya mencapai sini. Kalau move P ada yang lihat. Move P itu move berdasarkan position. Jadi kalau ada yang ingat, kalau misalnya ada 3.1, 2 dan 3 harusnya kan gini, tapi kalau move P dia karena ini cuma pesannya di shortcut jadi kayak gini. Misalnya kita coba dari sini kita bikin dia harusnya dia nggak presisi di waypoint 2 tapi mengambil shortcut. Jadi kalau nggak bisa langsung muncul notif gitu ya? Jadi otomatis sudah ada safety-nya, jadi nggak bakal ya menghindari rusak lah. Yang enaknya itu kalau coba Selama digerak-gerak susah. Nah ini sebenarnya ada radius. Ini radiusnya. Jadi kan kayak tadi 3.1, 2, 3. Ini 25 nih radius dari ininya. Kalau mau bikin lebar diperbesar. Misalnya, Biar gerakannya smooth gitu ya Bapak, rapat gitu ya. iya. Kalau kalian punya ada pena atau kertas, ya gini lah. Oh, gantian ya. Ini ada 3 titik, 1, 2, dan 3. Misalnya posisi waypoint 1, 2, dan 3 di sini. Nah, blend radius itu dia pergerakannya nggak gini, tapi di tengah-tengah tuh dia bakal gini. Jadi kayak fillet gitu. Nah, inilah settingan seberapa ininya. Jadi radius dari ininya berapa. Nah, itu. Kemudian satu lagi tambahan biar kalian ini.
untuk grippernya ini di UR caps Regido. Regido. Sini ada settingan width itu lebar berapa bukanya, force itu tekannya kalau misalnya ada barang. Kuatnya gitu. Jadi misalnya ini kan 0 berarti tutup, baru kita bikin itu lagi. Nah, sebelum itu kasih delay. Kita kasih 1 detik. Ini kita bikin oke. Jadi 40 itu seberapa lebar ini? Bisa lebih juga, jadi untuk settingnya bisa dari sini. Ini di hold buka seberapa besar, paling maksimalnya 100,9. Ini close-nya. Jadi kalau misalnya pengen tahu tes ada benda butuh berapa, tekan aja ini. Gitu. Nah, itu. Oke. Jadi yang dibutuhkan kalian coba di move-nya. Move J, L sama P. Sama tambahin aja gripper tapi nggak wajib, cuman setidaknya kalian tahu cara pakai grippernya. Nah, itu aja, gampang kan? Jadi paling per orang 10 menitan, 15 menit cukup ya. Oke dah. Udah Pak. Tunggu, matinya. Lalu matiinnya ini di exit, di start audio change, terus ini adalah shutdown robot. Ini power off. Ini mati di start aja. Saya lupa. Sorry. Di home kan dulu. Kalau bisa Posisi default. di home kan dulu, baru dipakai. Ini tasnya apa? Kayak Atau geletak? karena tadi dia main. Tak sebelumnya ada meja. Ini mati ya Pak. Lagi nyala ya? Mau balikan ke Mau kita home kan dulu. Kalau dia belum di home kan dihidupin Enggak masalah sebenarnya. gitu lagi, Maksudnya? nggak tampilannya belum home gitu. Maksudnya kayak ini mengulang untuk home kan lagi. Iya, cuma untuk home position aja. Tadi saya lupa. Jadi sebelum matiin kalau bisa dari home position, jadi supaya tegak, supaya nggak takutnya nabrak atau apa. tujuh intro. Itu normal lah Pak, bunyi kayak gitu. Iya. Itu untuk Balikan ke home. Terus setting. Kalau pas pun udah pada tanya. ntar di shop. Kalau misalnya takut atau apa, speednya diturunin lagi. Kalau takut kenapa-napa atau nabrak atau gimana. Oke dah. Dilakukan. Itu Langsung kunci gitu. tekan tombol emergency dari letakkan kembali. Oke, sudah.